فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقوّر الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى سائر الصالحين والمتقين والمؤمنين. Ikhwani fillah, jamaah santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kenikmatan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam rangka mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Maka kesempatan inilah merupakan kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita, yang terkadang kesempatan ini banyak sekali manusia itu melalaikan, banyak sekali manusia itu lupa dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Maka syukur, alhamdulillah, nikmat itu masih Allah berikan kembali kepada kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang reformis dunia yang telah membimbing umat Islam dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Bodoh bukan karena tidak tahu, tetapi dikatakan jahil karena mereka tahu tetapi tidak menggunakan ilmu pengetahuannya. Maka kita sudah masuk ke era al-Islam, yang dimana kita sudah bisa menikmati indahnya keimanan, indahnya ketakwaan, dan indahnya dinul Islam itu sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, jamaah santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu babul waqti wal iktisari fi. Jadi kita masuk ke bab bagaimana kita saling menasihati, memberikan peringatan, memberikan nasihat, dan nasihat itu pun harus spesifik, harus bisa mengena, bisa masuk ke dalam hati kita, tidak hanya panjang lebar tapi tidak masuk sama sekali. Maka Imam Nawawi memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Maka lanjutannya wajadilhum billati hi ahsan. Maka ajaklah ke jalan Tuhanmu. Apa jalan Tuhan itu? Jalan Tuhanmu. Wahai Muhammad, ajaklah ke jalan Tuhanmu, yaitu dinul Islam.
Karena dinul Islam adalah merupakan dinul haq, agama yang benar, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Tentu dengan bil hikmah. Maka hikmah di sini adalah suatu nasihat yang sekiranya itu kita menyampaikan sekecil apapun itu bisa masuk. Hikmah. Kita memberikan peringatan baik itu bisa masuk. Ketika kita memberikan peringatan agar menghindari sesuatu hal yang jelek, itu pun juga bisa masuk. Dan tentu di dalam hikmah ini ada rahmah, ada kasih sayang. Rahmah bukan anak istri ya. Ini rahmah maksudnya kasih sayang. Langsung ramai. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, maka wal mau'izatil hasanah, yaitu dengan cara apa? Dengan memberikan peringatan yang baik. Maka al-wa'du yaitu menyebutkan hukum-hukum syariah yang berkenaan dengan peringatan melakukan kebaikan atau menjauhi kejelekan. Itu yang disyarah ini. Maka yang ketiga itu bagaimana kita kalau harus berdiskusi maka billati harus dengan yang baik juga. Bukan kita engkel-engkelan, pakai otot, pakai, kalau bahasa Madura itu pakai orang, ya kan? Yang penting menang, bukan yang penting benar. Ini salah. Allah mengajarkan kita itu ketika kita menyampaikan sesuatu, kalau perlu berdiskusi, berdiskusilah dengan cara yang baik. Bukan kita mencari menang, tetapi mencari benar. Kayak gitu. Itu yang diajarkan. Maka ada beberapa hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi yang ditulis di dalam kitabnya. Ini dari Abi Wa'il Sadiq bin Salamah, bahwa Ibnu Mas'ud itu yadhkiruna fi kulli khamisi, suka memberikan nasihat pada hari Kamis. Setiap hari Kamis diberikan nasihat. Maka ada seseorang sahabat yang mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Abu Abdurrahman, la wajidtu annaka dzakartana kulla yawm." Ya Abu Abdurrahman, kenapa tidak kamu berikan nasihat kepada kami ini setiap hari? Saking senangnya ini sahabat kan dengan nasihatnya Ibnu Mas'ud. Karena ketika Ibnu Mas'ud ini menyampaikan ini dengan lemah lembut, bisa masuk ke dalam hati seperti itu, mencontoh Rasulullah dalam menyampaikan. Maka senang dinasihati. Tapi kata Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud sampai Mas'id ini sampai Ibnu Mas'ud, nah itu kan. Faqala, katanya, kata Ibnu Mas'ud, tidak ada yang menghalangiku itu kecuali saya khawatir ketika saya setiap hari nasihatin kalian itu kalian malah bosan. Karena Rasulullah itu juga ketika memberikan nasihat itu juga simpel, tidak bertele-tele, tidak panjang lebar, langsung spesifik, mengena, dan tidak membosankan. Dan Rasulullah tidak suka ketika penyampaian itu juga menjadi membosankan, seakan-akan apa? Ilmu yang tersampaikan itu adalah ilmu yang jelimet. Maka pentingnya itu apa? Simpel dan spesifik. Itu dalam hadis yang pertama.
Maka di dalam hadis selanjutnya juga disampaikan bahwa Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ini riwayat Ammar bin Yasir, mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda atau telah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Bahwa inna tula sholati rajuli wa kisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi fa'atilu sholata wa asirul khutbata. Sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbah seseorang itu merupakan tanda kefakihan seseorang tersebut. Maka fa'atilu sholata wa asirul khutbah, maka perpanjanglah sholat dan perpendeklah khutbah. Maka maksud di sini jangan langsung kita pahami, oh ini cocok ke saya ini, ya. Saya biasanya Ustaz kalau ceramah di atas itu gak nyampe 5 menit, berarti sesuai dengan hadis ini, gitu kan? Jadi cukup tahukah iman, tahukah Islam, ya tahu. Ya sudah, saya tulis saja assalamualaikum. Udah mantap. Jadi bukan seperti itu ya. Maksudnya di sini adalah kalian memberikan nasihat itu spesifik, bisa mengena di dalam hati kayak gitu. Maka nanti di hadis selanjutnya disampaikan bagaimana cara Rasulullah itu ketika menyampaikan dakwahnya. Seperti apa efek yang dirasakan oleh para sahabat ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya itu. Jadi begitu juga dengan sholatnya. Maksud khutbah di sini bukan khutbah yang pendek setelah muqaddimah, ittaqullah selesai, gitu kan? Tapi ada beberapa wasiat yang bisa kita petik yang memberikan manfaat dalam hidup kita. Dan begitu juga sholat. Sholat seperti saya ini Ustaz. Saya suka memanjakan sholat, gitu kan? Memanjakan sholat. Ketika sholat itu bahasanya saking enaknya, kayak tadi ngaji gitu kan enak suaranya, karena mantap ngajinya itu saya panjangin ini bacanya, gitu kan? Iya, kalau di sini santri masih muda-muda, kalau kalian masih di luar jemaahnya yang sudah ada yang duduk kursi, ada yang udah bungkuk-bungkuk. Tahu-tahu kalian memperpanjang bacaan, dikirain enak, ada yang di belakang. Bukan kelapa yang jatuh itu, tetapi yang tua-tua itu udah tidak kuat lututnya, berarti jatuh. Kan? Udah berbuk, itu tanda. Maka pernah Rasulullah juga menegur, jangan menegur sahabat yang ketika jadi imam itu kepanjangan. Jadi harus dilihat jemaahnya seperti apa juga, dan kebutuhan jemaah ini seperti apa juga. Ada kan mungkin yang udah sholat isya ada janjian setelah isya, ya kan? Entah janjian sama siapa, nggak perlu saya sebutkan. Dapur. Ya maksudnya mau ngambil sahur gitu kan, makan sahur buat sahur. Nah, itu janjian maksudnya. Maka kita juga harus pengertian, jangan mentang-mentang suaranya enak, diperpanjang gitu kan. Seperti itu. Ini yang kedua, hadis yang kedua, bahwa bagaimana kita harus mempersingkat, jangan terlalu panjang. Saya ini bisa kepanjangan juga ini kalau lama-lama ini. Hadis selanjutnya, nah ini kisah ada namanya Muawiyah bin Hakam. Jadi sholat bersama Rasulullah, jemaah di belakang. Tiba-tiba Muawiyah ini bersin, gitu kan? Bukan Muawiyah yang bersin, mohon maaf. Ada sahabat yang bersin, gitu kan?
Dijawab sama Muawiyah. Katanya itu, apa saya kebalik ini ya? Jadi yang bersih Muawiyah mau mengatakan dirham kallah. Apa sahabat yang mengatakan dirham kallah? Maka kalau bersin alhamdulillah dia mengatakan dirham kallah. Berarti Muawiyah. Saya ini muter-muter ini sampai ini. Soalnya takut kepanjangan ini, berhati-hati. Dan sebentar lagi ini saya juga udah ditungguin. Bener nggak? Kelas 5 nungguin aja. Betul. Buru-buru juga saya ditungguin. Sedang ada acara kelas 5 ya. Acaranya itu adalah kumpul-kumpul untuk silaturahim merajut kekompakan. Maka sedang menyiapkan konsumsi ayam potong, bukan ayam kampus. Ya, lanjut. Kembali ke laptop, kan? Tiba-tiba mengatakan dirham Allah. Karena kata Rasulullah itu ketika seseorang di antara kamu itu bersin, maka katakan alhamdulillah. Maka yang mendengarkan diperintah untuk mengucapkan dirham Allah. Maka dijawab sama Muawiyah, dirham Allah. Akhirnya dilihat sama sahabat juga, dilirik. Jadi karena mengatakan dirham Allah, pas Rasulullah jadi imam dan lagi membaca, ya kan? Akhirnya apa? Kata Muawiyah, wasubla ummiyah. Anggaplah di sini suatu pernyataan kaget. Hah? Gitu. Karena apa? Karena diginiin sama sahabat. Pas mukul pahanya sahabat, gitu kan? Cetak gitu. Maksudnya biar diam. Jadi bukan mengatakan tuskut, diam. Akhirnya apa? Setelah selesai sholat disampaikan sama Rasulullah itu bahwa sholat itu inna hadhihi sholata la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Maka sesungguhnya sholat ini tidak boleh berbicara. Tidak boleh berbicara kecuali mengucapkan tasbih, takbir sama membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Maka Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu, dijawab sama Muawiyah, saya Rasulullah mohon maaf karena saya ini masih terbiasa dengan kehidupan saya di masa jahiliyah dan saya baru masuk Islam kayak gitu. Tapi Rasulullah poin yang paling penting adalah ketika Rasulullah itu menyampaikan hal ini, bahwa Rasulullah itu menyampaikan dengan lemah lembut, tidak langsung dimarahin. Kamu ini kalau sholat tidak usah ngomong, tidak seperti itu bahasanya. Rasulullah itu halus. Jangan ngomong, lebih baik apa? Diam ketika sholat. Karena yang diperbolehkan hanya takbir, tasbih sama membaca Al-Qur'an. Maka ini penting. Karena sama, kita ini seorang dai ketika menyampaikan itu nanti sama memberikan nasihat kepada orang-orang yang di luar sana itu dengan cara yang baik. Bukan ketika tidak cocok sama kita gitu. Oh ini kayaknya ini melakukan salah ini, langsung dihakimi. Sesat ini kan, udah sesat, ini pasti ini kafir ini, nggak bisa kita. Kalau memang ada yang perlu diluruskan dengan cara yang baik, tidak perlu saling mencela. Kan sekarang zamannya lagi saling mencela kan, antara yang satu mencela ini begini, menyampaikannya begitu kan, yang satunya juga sama. Maka kita tidak perlu saling mencela, itu tidak perlu. Jadi wajadilhum billati hiya ahsan.
harus lebih baik. Ketika kita menyampaikan harus baik juga, gitu ya. Maka gambaran di hadis selanjutnya bagaimana ketika menyampaikan pesan. Nah itu yaitu Rasulullah menyampaikan wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wa jilat minhal qulubu wa dhalifat minhal uyun. Ketika Rasulullah itu memberikan peringatan kepada kami dengan sebuah peringatan yang membuat hati itu bergetar katanya. Dan air mata itu tumpah bercucuran. Itu menunjukkan apa? Bahwa apa yang disampaikan itu begitu menyentuh hati yang mendengarkan. Sahabat yang mendengarkan itu langsung bergetar hatinya, terketuk, dan sampai meneteskan air mata, sampai menangis. Itu Rasulullah ketika menyampaikan dakwahnya, menyampaikan nasihatnya, kayak gitu. Ada hadis yang di sini juga masih tentang Muawiyah tadi, itu disampaikan ayat selanjutnya. Ini perlu dikatakan juga, perlu disampaikan juga sebelum subhanallah. Wa inna minna rijalan ya'tuna Tuhan, bahwa kami ya Rasulullah masih banyak yang datang ke dukun-dukun. Maka kata Rasulullah, fala ta'tihim, jangan sampai kamu datang ke dukun. Kuntu wa minna rijalun yatatayyarun, dan ada seorang di antara kami juga yang masih mengudi nasib. Yatatayyarun, biasanya ini yatatayyarun itu menggunakan burung. Kalau di masa jahiliyah itu biasanya ada yang mengundi nasib dengan burung diterbangkan. Nah ini sekarang saatnya saya nyoba ini. Burung diterbangkan, kalau terbangnya ke kanan, nah ini berarti nasib baik. Kalau ke kiri, ini nasibnya buruk katanya. Kalau di zaman jahiliyah seperti itu. Nah ini kalau lurus, ini bisa jadi tengah-tengah, ini ada baik, ada buruk gitu kan. Akhirnya mereka ketika lari terbangnya ke kiri, tidak keluaran. Nah ini pasti apes saya nanti. Maka kata Rasulullah disampaikan, wa dzalika syai'un yadidunahu fi sudurihim fala yasuddannahu. Hal itu karena apa? Ketika sesuatu hal terjadi gitu kan, anak endorni abdi, saya itu sesuai dengan prasangka hambaku gitu kan. Kata Allah, kalau hambaku berprasangka baik ya sudah saya kasih baik. Kalau berprasangka buruk ya saya kasih buruk juga. Maka optimisme itu penting. Optimisme itu penting. Ketika kita udah yakin dengan sesuatu itu jelek, makanya Allah berikan itu kejelekan. Coba kita yakin, mau kita melihat sesuatu suasana sekarang, oh mendung terang, dikira-kira oh kalau terang ini baik, kalau mendung buruk. Tidak perlu. Kita selalu berprasangka kepada Allah dalam setiap keadaan, setiap kondisi itu dengan kebaikan. Berprasangkalah yang baik, maka akan diberikan suatu hal yang baik oleh Allah. Amin ya. Amin. Maka untuk yang kelas 6, kan sebentar lagi juga lulus. Maka harus optimis. Ketika senang sama seseorang, ya maksudnya mau ngelamar nanti. Optimis ini, optimis. Ini pesan ini. Itu langsung nih. Yang belakang itu kelas 6, yang kelas 5 itu udah mulai senyum-senyum. Iya, saya setuju. Kalian langsung lulus nikah enggak apa-apa. Iya kan? Udah waktunya. Lulus nikah itu bagus. Amin. Amin belakang itu. Ya, jadi harus optimis. Dengan sikap lemah lembut yang diajarkan Rasulullah, kita berangkat. Bismillah.
Datang ke mana? Ya bukan gaul, ke rumah calon. Apa? Calon apa ini? Calon RT. Ya, calon RT-nya masuk calon mertua. Maka harus ada optimisme bahwa kita yakin ini diterima. Ya kalau nggak diterima, kalau nggak diterima, paksa sampai diterima. Karena untuk mencoba kebaikan itu harus gitu. Kalau dalam ungkapan Madura itu katanya, mangkana awaluhu maksah, fakana akhiruhu bisa. Iya, barang siapa yang awalnya itu sudah maksa gitu, maka pada akhirnya akan bisa. Nah itu, maka penting maksa dalam kebaikan itu maksa. Kalian sholat itu harus dipaksa sama Ustaz. Misalnya ayo bangun cepet-cepet gitu kan? Dipaksa biar apa? Biar jamaah terus, gak ada yang masbuk. Ayo dipaksa, makanya akhirnya terbiasa, bisa gak masbuk lagi. Itu. Tapi kalau sebaliknya, mangkana awaluhu sengkah, fakana akhiruhu kastah. Barang siapa yang pertamanya itu udah males-malesan gitu kan, maka terakhirnya itu hanya tinggal penyesalan. Maka jangan sampai menyesal kalian gara-gara tidak maksa. Ya, yakin dalam hal kebaikan kita harus terus mencoba. Gitu. Karena apa? Saya juga tidak menghalang-halangi kalian untuk mencintai seseorang, gitu kan? Karena kalau kata Ibnu Qayyim gitu kan, itu disampaikan fa'innal azimata wal muhabbah tudhikul masyaqqah wa tudhirus, bahwa cinta dan cita itu dapat menghilangkan kesukaran dan menjadikan perjalanan mencari ilmu itu menjadi menyenangkan. Iya kan? Oh iya, berarti pernah itu? Enggak, karena saya pernah punya teman waktu di Mesir itu, punya teman itu senang sama seseorang, serius mau dilamar. Yang pertamanya itu tidak semangat ngaji, udah bisa semangat ngaji. Hafalannya tiap hari hafalan, tiap hari baca Quran. Nah ini cinta yang menjadikan motivasi. Ya saya juga sebagai temannya yang lihat di sampingnya hanya senyum-senyum ini. Ya. Bukan keheluy. Ya sedikit iri. Maksudnya iri sama semangatnya gitu, semangat ngajinya itu kan. Berarti nah ini benar nih, sama seperti yang disampaikan Ibnu Qayyim ini, bahwa menjadikan dalam menuntut ilmu belajar itu jadi ada semangat gitu kan. Tapi kalau seandainya kalian cinta dengan seseorang menjadikan lalai beribadah kepada Allah, maka itulah cinta apa? Bukan cinta monyet, cinta yang dibalut dengan nafsu dan syahwat syaitan. Ya, karena kalau memang cinta itu benar cinta karena Allah, itu akan memberikan suatu hal kebaikan, akan membawa kita kepada kebaikan. Kalau cinta sudah didasarkan cinta karena Allah. Tetapi kalau cinta karena hawa nafsu, maka kita hanya akan menuju kepada apa? Kejelekan, akan melakukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif. Itu. Maka kita bisa menilai sendiri cinta kita itu adalah cinta karena Allah fisabilillah, apa cinta karena hawa nafsu. Maka kalau
ada ungkapan, ada istilah itu lebih baik kalian itu menjadi jodovi. Apa kira-kira? Jomblo di jalan Allah, fisabilillah. Jomblo di sabilillah. Daripada kalian mencintai seseorang sehingga menjadikan kalian lalai, maka jadilah cinta kepada Allah. Buatlah cinta dalam hati kita itu cinta kepada Allah. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa mata yang dibalut dengan cinta, ini dia akan buta terhadap nista. Tapi mata yang dibalut dengan benci, maka yang nampak hanya yang keji-keji. Inilah akhir dari kajian kita. Semoga bisa bermanfaat. Akhirnya insya Allah minggu depan. Ya, insya Allah. Udah cukup disampaikan masalah cinta ini. Harus optimisme dalam hal kebaikan, harus optimisme. Yang penting ingat pesannya, maka awaluhu masa maka akhiruhu, maka awaluhu sekah maka akhiruhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.